Matur nuwun Pak Fauzan. Mudah-mudahan apa namanya peristiwa hari ini bisa eh, terulang kembali. Jadi tadi kalau Pak Fauzan bilang bahwa kebetulan anak asuhnya ke sini, kemudian Pak Fauzan ke sini, mudah-mudahan bulan depan ada hal yang menggerakkan lagi untuk kemudian Pak Fauzan ke sini menemani kita. Setuju ya? Ini tadi beliau belum siap-siap saja tentang tema, itu begitu sip menurut saya, kan? Saya itu tugas itu menjemput Mas Hajir, saya dari Kudus itu menjemput Mas Hajir supaya Hajir hadir di sini. Nah dia sudah hadir di sini, jadi tugas saya sudah selesai, kan? Terus membawa beberapa peralatan dari Kudus, proyektornya kebetulan kami punya, jadi saya ke sini. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Jadi ketika cermin itu, saya hanya menegaskan ulang kembali saja Mas Dion, bahwa cermin itu, kenapa kita butuh cermin? Karena tadi dikatakan bahwa karena kita tidak bisa melihat sesuatu kalau tanpa cermin tersebut. Kita tidak mungkin bisa melihat hidung kita sendiri, kita tidak bisa melihat mata kita sendiri, maka kemudian kita butuh cermin. Nah, tadi disampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilihat dan bisa diatasi atau diberi solusi dengan cermin fisik, gitu ya Pak Fauzan ya. Tetapi ternyata ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa terlihat dengan cermin fisik. Seperti dikatakan tadi, hal-hal yang ruhaniah seperti itu. Saya jadi teringat guru saya itu, guru SMA itu, beliau pernah bilang begini, guru biologi, namanya Pak Yono almarhum. Jadi ingat saya, apa bedanya penyakit hati atau rohani dengan penyakit fisik? Ya. Bedanya begini, kata Pak Yono itu menerangkan kepada kami. Kalau penyakit fisik itu yang merasakan efek dari penyakit fisik itu orang yang punya penyakit. Jadi kalau saya gergesan, yang tahu betapa gergesannya penyakit saya, itu saya. Saya menggambarkan kepada dokter ketika diperiksa, ya dokter hanya ngira-ngira. Saya cerita, Mas, awakku pegel kabeh. Angel. Dan yang memang bisa merasakan seberapa pegelnya penyakit ya saya yang mempunyai penyakit. Ya. Jadi kalau Anda nanti misalnya Anda periksa ke dokter, ya jujurlah ya, supaya dokter tahu bahwa mencoba menangkap yang Anda rasakan. Itu kalau penyakit fisik, Mas. Jadi penyakit fisik itu efek dari penyakitnya itu yang merasakan adalah orang yang punya penyakit. Beda dengan penyakit rohani atau penyakit hati. Itu efeknya, itu yang merasakan bukan yang punya penyakit hati, tapi orang lain yang berinteraksi. Misalnya kalau saya nggak teli, bahasanya nggak teli ya. Kalau saya nyebelin, mungkin saya tidak ngerti bahwa saya itu nyebelin, tapi orang yang merasakan efek dari saya nyebelin tadi, itu anda yang bersinggungan dengan saya, ya. Apalagi penyakit lain, misalnya pelit misalnya, kepelitan saya itu mungkin tidak bisa saya rasakan, tetapi yang merasakan adalah orang-orang di sekitar kita. Wah, asem yawene ngobrol karo Mas Ali, meteh orang metu gitu kan, apa meneh jajan gitu kan. Iki mending lumayan Pak, ada martabak, biasanya ya blas. Memang saya sedang menunggu apa namanya itu? Bukan wingko babat. Nah, jadi saya memperhatikan di Gambang Syafaat Pak, itu setiap kali edisi itu ada orang datang nganter wingko babat, dan mudah-mudahan laris terus itu. Saya nggak tahu siapa, yang jelas ada wingko babat. Nah ini ada martabak, nah ini ada salak, ono salak.
Ya soalnya sampean sing nggawa dadi ben kelingan, ya kan? Ya kan? Jadi saya kembali lagi, sudah saya belum Mas. Jadi saya kembali lagi bahwa cerita dari guru SMA biologi saya, Pak, perbedaan antara penyakit hati dan penyakit fisik itu seperti itu. Nah, maka dari itu menurut saya manfaatkanlah orang-orang di sekitar kita untuk menyempurnakan diri kita, ya kan? Kalau cermin fisik itu dipakai untuk menyempurnakan penampilan fisik, ya kan? Kata tadi Pak Fauzan, perempuan itu sangat demen banget ngelihat fisik, ngelihat cermin, dikit-dikit cermin, ya kan? Sekarang nggak pakai cermin Pak, pakai ini cukup Pak ya, pakai mode kamera yang ini kan, ya, jadi kan tidak terlihat. Oh masih kurang sedikit, terus disempurnakan, sempurnakan. Meskipun saya yakin setiap perempuan ketika melihat foto atau ketika melihat bayangan di cermin pasti tidak puas, mesti pengen disempurnakan terus. Ini berdasarkan pengalaman saya. Padahal yang menurut orang lain wis ayu koyo ngono kok eji kurang opo, ya kan? Itu saya perhatikan istri saya juga seperti itu. Ketika foto bersama keluarga, yang dituju pertama adalah gambar dia. Padahal wis ayu banget menurutku. Istriku bilang, wah pas iki kurang apik Pak, mergo aku pas menjep nih. Padahal kue apik, kuwi apik menurutku. Pose paling top. Nah, pose paling top ngono kuwi, tapi dia tetap saja mengatakan bahwa iki kurang sempurna. Nah, sama dengan cermin fisik tersebut, maka Anda atau orang-orang yang bersentuhan dengan saya akan saya perlakukan atau saya anggap sebagai cermin saya, untuk kemudian saya gunakan untuk menyempurnakan diri saya perihal perilaku atau hal-hal yang ruhaniah sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Fauzan. Jadi responsi dari orang-orang yang bersinggungan dengan saya akan saya gunakan sebagai bacaan bayangan, oh ternyata saya kurang begini, sehingga fungsi cermin untuk sebagai alat untuk menyempurnakan itu sama persis dengan cermin yang fisik tadi. Kalau cermin fisik untuk menyempurnakan tampilan fisik, kalau cermin dalam hal ini Anda itu adalah cermin saya, orang-orang yang bersinggungan dengan saya, terutama responsinya adalah cermin bagi saya untuk menyempurnakan hal-hal yang rohaninya. Tentu kalau kita ketemu dengan cermin yang baik. Karena begini, di kantor, nggak tahu kalau di sini ya, banyak orang yang ternyata tidak jujur Pak. Jadi tidak jujur. Ketika bisa berhubungan dengan Mas Jion, Mas apik pora, karena ada ewuh, karena ada tepos liro dan seterusnya, wah apik, sehingga saya sudah puas, saya sudah merasa oh wis apik. Tetapi ternyata sebenarnya tidak. Nah, maka kemudian menurut saya kejujuran itu penting dalam pergaulan untuk supaya kita saling menjadi cermin diri bagi masing-masing kita. Anda juga memposisikan orang yang bergaul dengan Anda itu sebagai cermin Anda. Nah, maka beruntunglah orang-orang yang ketemu dengan orang-orang yang jujur, sehingga bisa berfungsi sebagai cermin diri Anda untuk menyempurnakan hal-hal yang tidak terlihat tadi, dalam hal ini karakteristik, ruhaniah, dan seterusnya. Mungkin itu Mas John untuk sedikit sambungan dari saya. Matur nuwun.